Kapolri? Secara prestasi tentu di atas rata-rata. Beliau kan sudah menduduki posisi Kabar Eskrim. Menduduki posisi Kabar Eskrim, nanti masalah track record tentu masing-masing kita punya penilaian masing-masing. Adapun pro dan kontra itu biasa, apalagi yang tadi disampaikan kan mengenai rating dan lain sebagainya. Tentu sudah ada presiden, waktu itu Pak Tito Karnavian kan juga ratingnya di bawah dan bisa mengayomi dan bisa melakukan manajemen kontrol secara internal ke Polri, kemudian secara eksternal dapat bekerja sama dengan mitra kerja, kemudian dapat memberikan suatu pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat, sehingga nanti Polri di bawah kepemimpinan Pak Sigit tentu bisa bersikap secara profesional, dapat mengayomi masyarakat dan merasa terlindungi bagi masyarakat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media. Jadi baru saja kita melaksanakan upacara penyerahan jabatan Brigjen Prasetyo Utomo, bahwa kami akan secara tegas menindak anggota yang melakukan pelanggaran. Demikian juga sebaliknya, bagi anggota yang berprestasi tentunya akan kita berikan reward. Kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Jadi bagi yang tidak sanggup, saya minta dari sekarang untuk mundur. Listio Sigit Prabowo, lulusan Akademi Kepolisian 1951 ini diketahui mengawali karir di dunia reserse sejak 1953 dan mulai dikenal saat menjabat Kapolres Surakarta saat Jokowi masih menjadi wali kota Solo.
Listio sempat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada 2014, Kapolda Banten pada tahun 2016, Kadif Propam pada tahun 2018. Selama saya menjadi Kapolri, ada 2 jabatan strategis yang beliau sudah laksanakan. Yang pertama adalah Kapolda Banten, yang kedua adalah Kadif Propam. Pada saat Kapolda Banten, cukup lama ya, 2 tahun. Situasi Banten saya lihat tenang, cool, dan kinerja yang sangat baik. Kemudian yang kedua, saat Kadif Propam juga, beliau sangat membantu saya dan sangat mendukung, terutama dalam rangka untuk mendisiplinkan anggota, mengawasi kerja kinerja anggota, dan itu juga dilakukan dengan sangat baik. Nah, ditambah dengan pengalaman beliau sebagai Kabar Eskrim dalam waktu yang juga lumayan panjang, 1 tahun lebih, yang semua kita menyaksikan bagaimana kinerja beliau ya. Sehingga saya merasa bahwa Pak Sigit meskipun berusia muda tapi matang. Sudah cukup matang pengalaman di kewilayahan, teritorial, pengalaman di staf yang cukup lama, dan juga pengalaman di bidang serse Kabar Eskrim, jabatan sangat strategis di Polri. Saya kira dengan segala pengalaman itu, ditambah dengan pribadi beliau yang saya sangat paham, pribadi yang santun, pribadi yang merangkul, termasuk kemampuan beliau merangkul semua pihak, senior, junior, ya. Kemampuan untuk berkomunikasi dan baik. Tapi juga saya sangat paham juga Pak Sigit sangat tegas orangnya. Ya. Ketika pada waktunya tegas, beliau sangat tegas sekali. Sehingga sekali lagi saya berpandangan Pak Sigit sangat matang dan sudah sangat siap untuk menjadi Kapolri. Saya doakan semoga prosesnya lancar dan saya doakan semoga bisa mengemban amanah ini dengan baik. Saya juga waktu itu umur 51 lebih, Pak Sigit 51 lebih ya. Saya sangat menghargai Pak Sigit yang datang ke para mantan Kapolri, selain meminta masukan, tentu juga minta restu. Itu memang kita menghormati senior-senior. Saya juga sering begitu dulu. Kemudian sama tadi pagi juga banyak prinsipnya Pak Sigit ingin meminta masukan-masukan, dan saya juga menyampaikan masukan-masukan karena Pak Sigit sama dengan saya, banyak senior di atas. Tapi kiat-kiat seperti itu saya kira cukup Pak Sigit dan saya yang tahu ya. Ya, saya sudah sampaikan ke Kapolri langsung saja. Insya Allah tidak ada halangan. Pak Sigit sudah sangat paham tentang itu. Sudah sangat paham. Ini Pak Sigit itu orangnya cerdas. Gitu ya. Ya, sudah sangat paham, udah matang, udah. Bayangkan ya, pernah jadi Kapolda, pernah jadi Kadif Propam, jabatan yang sangat penting di Polri. Karena itu adalah polisinya polisi. Kemudian jadi Kabar Eskrim, apalagi strategis. Dan beliau punya pengalaman yang saya tidak punya pengalaman, yang lebih baik daripada saya. Dan beliau juga memiliki pribadi yang baik. Ya, saya doakan semoga semuanya lancar ya. Haji Ahmad Rodhi Mahmun, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Madiun. Dengan ini saya dan masyarakat Kabupaten Madiun berpendapat, berpandangan terkait dengan penunjukan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden Republik Indonesia kepada DPR RI. Menurut hemat kami, sepanjang sudah sesuai dengan prosedur dan aturan konstitusi yang ada, mari kita hormati dan mari kita dukung agar seluruh proses yang berjalan dan berlangsung bisa berjalan dengan. Saya Haji Muhammad Yamin atas nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi sekaligus Ketua Umum Forum Kerukunan Umat Beragama Banyuwangi mengucapkan selamat atas ditunjuknya
Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri